Dan ketika dosa ini ya, sudah masuk atau sudah merusak kepada ruhul iman. Jadi iman ini oleh Al-Imam Al-Ghazali, fal iman kal insan, katanya. Gambaran iman itu seperti gambaran manusia. Ya, iman itu gambarannya seperti manusia. Masya Allah, Imam Ghazali luar biasa ya. Fal iman kal insan, iman itu seperti manusia. Wa faqdu syahadati tauhid yujibul butlan bil kulliyah. Ketika tidak ada dan tidak adanya syahadah tauhid dan tidak adanya ketauhidan di dalam hati manusia, adalah seperti tidak adanya ruh pada seorang manusia. Tidak adanya ketauhidan menyebabkan batalnya keimanan. Tidak adanya ketauhidan menyebabkan batalnya keimanan seluruh. Hilang sudah. Kalau tidak ada tauhid, sudah tidak ada keimanan, hilang semua. Kafakdir ruh, seperti hilangnya ruh. Ibu-ibu tong ngarobrol, seperti hilangnya ruh. Kalau orang sudah nggak ada ruh, dia bisa apa? Tidak bisa apa-apa, semua hilang. Kemanfaatan badan ini tidak ada gunanya ketika tidak ada ruh. Leres. Sok, enak nunggu mawat. Cina naon guna nunggu mawat sih sok. Udah bisa naon. Itu ya, bahayanya itu kalau hilangnya ketauhidan, maka hilangnya keimanan dari hati tersebut, bahaya. Seperti hilangnya ruh pada seseorang. Walladzi laisa lahu illa syahadatu tauhid war risalah wa ka insanin naqdul artaf. Bahwa orang yang pada dirinya ini tidak ada kecuali syahadat tauhid, dia itu mentauhidkan. War risalah, syahadah risalah. Ya. Tapi dia berbuat dosa, suka melakukan dosa biasa umpamanya. Orang yang hanya saja di dalam hatinya ada ketauhidan kepada Allah dan ketauhid dan syahadah kepada Allah, syahadatut tauhid dan risalah, hanya di dalam hatinya itu hanya adanya syahadatut tauhid dan risalah, itu orang seperti ya ka insanin maqtu'il atraf, seperti orang yang terpotong anggota badannya. Eueuh leungeunan teu aya pananganan, tidak ada anggota badannya, terpotong-potong anggota badannya, matanya tercongkel, ya, tidak mempunyai tidak ada seluruh anggota badannya. Tapi syahadatut tauhid risalah ada di dalam hatinya. Kalau orang hanya hatinya diisi keimanannya itu hanya saja syahadatut tauhid dan risalah, tapi dia tidak melaksanakan cabang-cabang imannya, nah itu diibaratkan seperti orang yang matanya tidak ada, tangannya tidak ada, kakinya tidak ada. Jelma sholat ngaku nama Islam, sholat tara, puasa mung, zakat mung, itu meninggalkan harap mung, meninggalkan yang haram tidak mau, melakukan yang wajib tidak mau. Itu diibaratkan adalah orang yang dia itu ada nyawanya sih ada, hanya tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta. Kira-kira zaman nu kitu tereh moal mautna. Ruksakna tereh teu. Nah itu diibaratkan seperti itu. Wa kama man hadza halu qaribun min ayyamuta. Oh kain aja lo mah matana teu ningali, ceulina torek, leungeunna dina ayana gen teu aktif. Itu pokoknya sakit semua anggota badannya, tapi dia hidup. Ya, orang ini secara lahiriah
umurnya tidak akan lama secara lahiriah. Kenapa? Karena tidak ada yang membantu. Badan harus diisi dengan air, dengan makanan. Kalau nggak ada yang ngasih makan, gimana orang tersebut? Hah? Nah, itu. Ibaratnya seperti itu gambarannya. Gambarannya seperti itu. Jadi fal iman kal insan. Iman itu seperti manusia. Jadi ada anggota yang inti pada manusia, yaitu apa? Ruh. Ya, hati. Itu anggota yang di dalam iman pun ada keimanan yang paling inti, yaitu syahadatut tauhid war risalah. Itu yang inti. Ketika tidak ada syahadatut tauhid war risalah, hilangnya keimanan, bukan disebut orang iman. Nah, ketika hilangnya ruh, maka hilang manusia. Itu tidak disebut manusia ketika tidak ada ruhnya, hilang semua. Kemanfaatannya manusia itu hilang ketika tidak ada ruhnya. Jadi diibaratkan orang ya yang tidak mau segera meninggalkan tobat, yaitu seperti orang yang tidak mau segera membersihkan badannya, hatinya atau anggota badannya dari makanan yang berbahaya, itu racun ya. Jelema ngadahar racun tuluy diantep, buru-buru keluarkan lebar kewe geus sataun. Kumaha kira-kira nu kitu dah, nuang racun dikaluarkeunna geus sataun babari moal ngaluarkeunna. Wah, hese segusnya liara sudah, wah masuk ke aliran darah, wah macam-macam. Kumaha bersihanana, kumaha ngaluarkeunna hese. Tapi ketika itu racun masuk dan segera dikeluarkan, insya Allah ada harapan sehat nanti anggota badannya ya. Tapi kalau orang dia makan racun lalu dia biarkan itu racun menyebar kepada seluruh organ tubuhnya, maka dikhawatirkan akan rusak seluruh anggota tubuhnya. Itu gambaran orang yang menunda-nunda akan taubat. Jadi tidak boleh ditunda taubat itu. Segeralah, segera. Kenapa? Karena pengaruhnya dosa itu tidak beda seperti pengaruhnya racun ya. Nanti hati kita menjadi gelap, hati kita menjadi keras. Tungtuna orang tebetah dina kahadian. Harorea mereka ngelakonan kahadian teh da eta. Bareura eta pangaruh dosa teh. Urang kedul ibadah teh pangaruh dosa nu can ditobatan. Dalamun urang ya daek tobat, urang saeutik dosana komo lamun bersih hatena bakal getol ibadah. Tah urang kedul ibadah teh gara-gara numpukna dosa. Semakin numpuk dosana beuki harorea ngalaksanakeun ibadah. So gerak urang tong doraka we beda gerak kana kahadian teh jol hararampang doraka